Di channel Wijaya Teknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa channel Wijaya Teknik ya kali ini teman-teman ya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang masalah fanbel ya. Jadi fanbel pada mobil ini Triton 4N15 yang sudah mata sipit ya. Yang sudah mata sipit 4N15 yang tahun 2021 dan seterusnya. Nah, ini dia saya agak menjelaskan sedikit tentang fanbelnya yang agak sedikit aus ya. Nah, jadi ini saat ini dia dalam dan dia sudah seperti ini teman-teman. Nah, ini tanda-tanda ya bahwa fanbel ini sudah mulai aus. Dia sudah dalam dari pulinya. Kalau yang baru itu dia nanti naik, dia tinggi ya. Jadi seperti fanbel yang model bergaris gini, ini kan beralur ya teman-teman ya. Nah, dia ketika sudah tipis, sudah aus, dia bisa mengeluarkan suara berdecit ya, meskipun sudah disetel atau dengan setelan yang adjustable, yang tanpa setelan drat, itu dia tetap akan mengeluarkan suara bising seperti decit ya, seperti decit. Jadi saat mesin dinyalakan itu dia akan suaranya nggak bisa lembut, nggak bisa halus, suara mesinnya itu akan berdecit terus karena fanbel ini sudah tipis. Nah, apalagi fanbel itu kalau dia panjang teman-teman ya. Jadi dia fanbelnya itu banyak terhubung ke puli-puli. Nah, itu dia lebih riskan untuk bunyi dan lebih cepat habis juga karena tingkat gesekannya itu lebih banyak, karena pulinya lebih banyak seperti itu. Seperti yang di Triton baru seperti ini nih. Triton yang sudah mesin baru seperti ini ya, dia kayak gitu. Kalau fanbelnya dia tipis, dia bunyinya macam-macam mesinnya, nggak bisa lembut suara mesinnya. Nah, jadi ini kita akan ganti, tapi terlebihnya sebelum kita ganti kita akan buka dulu fanbel AC nya karena dia melalui fanbel AC. Nah, ini belt alternator untuk Triton yang terbaru ya. Ini beltnya ya. Nah, dia kayak gini ya untuk penumbernya ini. Nah, nanti kita coba ganti. Ini dia tebel banget ya. Kalau yang ini sudah mulai tipis pastinya nanti, dan biasanya ada sedikit pecah-pecah. Oke, tidak usah berlama-lama, kita ke sebelah lihat dulu. Nah, ini yang di sebelahnya ini fanbel AC ya. Fanbel AC nya ini masih tebal teman-teman, jadi sama puli ini dia masih belum tenggelam. Nah, itu dia menandakan masih lumayan, tapi nanti kita cek ketika dilepas ya, dia ada pecah atau enggak fanbel AC nya. Kalau ada pecah baru nanti kita ganti sekalian mumpung dibuka. Nah, ini bautnya kita kendorin dulu yang adjusternya di sini. Ini adjusternya menggunakan baut 14, kita kendorin menggunakan pasring aja ya. Ada selanya dia menggunakan pasring. Nah, ini sudah kebetulan tadi saya sudah kendorin. Kendor aja, nggak usah lepas. Nah, nanti untuk setelannya baut ini. Ya. Ini baut 14 juga, pakai ratchet sama kunci sok. Oke, kita lanjut lepas dulu. Untuk fanbel AC-nya udah kita copot yang tadi di sini ya. Ini masih tebel fanbel ini, dan juga belum ada keretakan di bagian semua sisi. Sudah saya cek, ini belum ada keretakan. Ini sepertinya baru ganti, hanya ini cuma sudah kotor ya, sudah kotor aja, tapi untuk kualitas karetnya masih bagus, masih empuk. Nah, jadi yang untuk fanbel AC kita ganti. Nanti yang kita ganti untuk fanbel alternator. Untuk cara melepaskan fanbel alternatornya itu beda cara lagi. Saya akan tunjukin ke sini untuk pelepasan fanbel alternatornya di puli bagian sini ya. Susah untuk terlihat, kurang terang. Nah, ini dia. Nah, saya masuk. Ini teman-teman. Ini ada tensioner menggunakan baut 14 juga. 14 ini nanti diputar ke arah sisi kiri teman-teman ya. Jadi bukan arah kanan tapi sisi kiri, karena dia ini dratnya balik untuk baut yang tensioner ini. Jadi jangan sampai terbalik, karena kalau terbalik ini bakal terbuka. Kalau teman-teman ini putar ke arah kanan seperti Triton yang lama, ini akan terbuka bautnya. Jadi teman-teman buka ke arah kiri. Kalau ke arah kiri dia tidak akan terbuka malah bautnya, karena dia bautnya drat balik, dan nanti tensionernya ini akan turun, baru beltnya ini bisa dilepas. Oke, kita akan coba buka menggunakan kunci menggunakan kunci 14
ring-ring aja ini bisa ya teman-teman, kunci ring-ring meskipun tanpa menggunakan kunci sambungan shock yang panjang, karena kalau sambungan shock yang panjang juga kadang-kadang nyangkut di bagian kipas karena celah mesin ini terlalu sempit ya. Triton 4N15 dengan kondisi mesin kotor, tapi ya mesinnya yang seperti ini gambarannya. Ini tinggal ditarik di sini. Oke teman-teman ya, ini kita sudah apa itu diketok-ketok ribut. Ini kita sudah buka, ini yang baru, bisa teman-teman perhatikan untuk tebalnya, dan ini yang lama ya. Sebenarnya kalau teman-teman lihat mungkin secara sekilas nggak bisa ya. Jadi kalau ada yang barunya nih, baru sampingin kayak gini nih, nah, kelihatan ya, dari jarak giginya aja sudah kelihatan ya. Yang sebelah sini masih rapat, yang sini sudah jauh. Nah ini yang bisa menyebabkan suara-suara juga kalau kayak gini, dan ini juga sudah pecah. Sudah pecah ya. Sedangkan ini juga, ini adalah kekuatannya dia juga di sini. Di bagian luar kan ini ada 2 lapisan ya. Jadi yang ada benangnya itu di bagian ganggu orang nganten aja. Ini ada di bagian luar. Di bagian luar ini ada benangnya. Yang di sini hanya bantalan karet. Nah, jadi ketika yang di luarnya juga sudah getas seperti ini atau pecah, itu nanti dia tidak lama pasti akan ya bisa putus suatu waktu. Oke, kita langsung pasang. Ini sama seperti tadi. Ini harus melalui kipas ya. Jadi dimasukkan dulu ke dalam kipas, lewat atas saja, lewat atas, masukin lewat kipas. Satu-satu baling-balingnya diloloskan, baru nanti kita masukkan ke puli-pulinya sesuai dengan urutannya. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu untuk alur dari bel ini, nanti saya sertakan untuk alur pambel alternator dan pambel AC-nya ya, atau pambel alternator. Iya, pambel alternator dan pambel AC ya. Itu nanti saya sertakan untuk jalurnya. Ada nanti gambarnya saya sertakan, nanti teman-teman bisa screenshot, bisa lihat di situ untuk jalur dari bel ini. Oke, kita pasang dulu. Nanti hasilnya bagaimana? Kalau udah terpasang pasti jos. Ini udah kepasang semua untuk pambelnya, dan untuk penyetelan pambel AC ini jangan tapi kencang ya, masih ada selanya seperti ini. Teman-teman perhatikan, masih ada selanya ya, tangan saya bisa bergerak. Karena untuk pambel-pambel seperti ini itu dia pambelnya tidak perlu tapi kencang ya, dalam kategori kencang tapi tidak kencang banget seperti pambel-pambel yang lawas. Karena pambel yang sudah beralur seperti ini, dia ketika alurnya memang sudah menipis, meskipun Anda kencangi sampai kayak apa, tetap dia akan bunyi. Tapi kalau dia pambel ini belum aus, untuk alurnya ini masih bagus atau masih cukup lah ya, layak, itu dia masih bisa dipakai. Dan dia tidak perlu kencang, dia sudah bisa menggigit dari puli-puli ya. Cukup dia sedang, itu sudah cukup. Malah kalau dia kekencangan, dia bisa nanti ini pambel ini akan terhambur ya, pambel ini akan sobek seperti itu. Nah, jadi ini yang pambel AC dan pambel alternator yang baru itu sudah saya pasang di bagian alternator. Ini teman-teman ya, kita lihat perbedaannya. Tadi tenggelam, sekarang sudah naik. Nah, tadi tenggelam ya, sekarang ini udah naik. Mungkin nggak tapi terlihat jelas teman-teman kalau di kamera, tapi kalau teman-teman perhatikan, teman-teman masang langsung itu kelihatan. Dari pompa steering pun itu kelihatan, itu dia sudah naik ya, bukan tenggelam lagi pambelnya, dia sudah naik. Kalau tadi itu dia tenggelam banget karena giginya sudah habis untuk alurnya. Oke, segitu saja teman-teman untuk penggantian pambel kali ini. Mungkin nggak usah saya coba, teman-teman sudah tahu pasti suaranya kayak apa ya, halus lah pastinya ya kalau sudah pergantian. Jadi nggak usah saya hidupkan, itu hanya seputar tutorial dan tips saja. Ketika teman-teman mengalami mesin teman-teman tuh bunyi, berdecit atau berisik di bagian mesin, suara decitan-decitan mengikuti putaran mesin, teman-teman wajib cek-cek yang bagian-bagian yang
general ya, bagian-bagian yang reguler yang memang pergantiannya itu ada lifetime-nya, ada jangka waktunya atau jarak tempuhnya. Kadang-kadang seperti itu tuh nggak diganti, nggak diperhatikan, tunggu putus baru diganti. Nah, maka dari itu kita perhatikan ke bagian-bagian itu. Untuk Triton 4N15 yang mesin baru kayak gini, pambelnya dia panjang semua, jadi dia banyak bersentuhan dengan puli-puli. Nah, puli-pulinya pun perlu diperhatikan karena juga pambelnya itu cepat sekali aus, dan puli-pulinya itu terkadang cepat mengalami kerusakan di bagian bearing karena rentan kena air ya. Oke teman-teman, terima kasih untuk udah menyaksikan. Untuk gambar dari alur pambelnya nanti saya sertakan juga di bagian dari akhir video ya, nanti teman-teman bisa lihat. Oke, terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel Wijaya Teknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.